Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dowardi, SSI MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Lulu Elvira Nawafil dengan NIM 23862060142. Saya dari Prodi PGSD, dan di video ini saya akan membawakan materi tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Nah, di sini ada pengertian dari pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi, sebelum kita ketahui lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian pendidikan sebagai suatu sistem. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem itu merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatannya saling terkait secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu, saling berhubungan, dan diharapkan dapat tercapai tujuan. Kalau kita sudah mengetahui pengertian dari pendidikan sebagai suatu sistem, selanjutnya di sini ada pandangan pendidikan sebagai suatu sistem. Pandangan pendidikan sebagai suatu sistem itu dapat dilihat secara mikro dan juga secara makro. Kalau secara mikro, pendidikan dapat dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam pendidikan. Jadi secara mikro ini adanya interaksi. Kalau secara makro itu menjangkau elemen-elemen yang lebih luas. Nah, berbagai elemen dalam sistem pendidikan itu perlu banget nih teman-teman untuk kita kenali secara mendalam sehingga dapat difungsikan dan dapat kita kembangkan juga untuk mengkaji masalah-masalah, kelemahan, dan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini ada hubungan sistem dengan suprasistemnya. Jadi berjalannya sebuah sistem itu ada kalanya berhubungan dengan suprasistemnya dan ada kalanya juga tidak berhubungan dengan suprasistemnya. Apabila berjalannya sebuah sistem itu berhubungan dengan suprasistemnya, itu dinamakan dengan sistem terbuka. Di sini ada contoh dari sistem terbuka. Contohnya itu yang pertama ada sekolah, terus juga pasar, rumah sakit, manusia, tanaman, dan lain sebagainya. Dan apabila sebuah sistem itu tidak berhubungan dengan suprasistemnya, maka sebaliknya itu disebut dengan sistem tertutup. Selanjutnya ada contoh dari sistem tertutup. Contoh yang pertama itu ada jam, kipas angin, terus juga AC, dan lain sebagainya. Nah, kalau pendidikan itu masuknya ke dalam sistem tertutup, apa sistem terbuka sih? Kalau pendidikan itu masuknya ke dalam sistem terbuka karena pendidikan itu tidak akan dapat berjalan dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan sistem-sistem lain di luar sistem pendidikan. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama, faktornya itu faktor filsafat negara. Lalu yang kedua, agama. Yang ketiga, sosial. Dan yang keempat, budaya. Dan yang kelima, ekonomi. Yang keenam itu politik. Dan yang ketujuh itu demografi. Jadi ketujuh faktor tersebut merupakan suprasistem dari sistem pendidikan. Pendidikan sebagai suatu sistem berada bersama, terikat, dan berada dalam tekanan suprasistemnya. Pendidikan tidak mungkin selalu mendahului gerak tujuh sistem yang berada di lingkungannya. Namun demikian, jika pendidikan hanya menyesuaikan diri atau menjadi pengikut setia dari suprasistem atau faktor-faktor tersebut, maka pendidikan akan selalu berada di belakang tanpa kreativitas dan tanpa inisiatif apapun. Nah, dari penjelasan tadi kita sudah mengetahui nih pengertian dari pendidikan sebagai suatu sistem itu apa, faktor-faktor itu apa aja, terus juga apa hubungan sistem dengan suprasistemnya. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya bawakan tadi, kesimpulannya adalah pendidikan sebagai suatu sistem berarti suatu komponen dari suatu pendidikan, hal-hal yang harus ada supaya dapat disebut sebagai pendidikan. Mungkin segitu aja materi yang dapat saya sampaikan.